yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Bukan termasuk golongan kami, golongan baginda Nabi, rombongan baginda Nabi, yang tidak bisa memuliakan yang tua. Tidak bisa memberi kasih sayang kepada yang muda, dan tidak mengerti hak-hak dan kewajiban terhadap orang alim. Kita mulai dari man lam yujil la atau man yuwaqir kabiruna dalam riwayat. Memuliakan orang tua, Masya Allah. Orang tua itu penting, bukan orang tua kita saja. Orang tua secara umum. Dan rata-rata mereka mengalami kelemahan dalam banyak hal. Kelemahan pendengaran, kelemahan penglihatan, kelemahan fisik, kelemahan ingatan. Sehingga memang betul begitulah manusia ya. Dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian pelan-pelan menjadi semakin tidak tahu. Dari lemah tiba-tiba kuat menjadi lemah. Sampai mati. Di saat mati pun juga sesuai dengan proses. Nah, prosesnya dari bentuk manusia begini, kemudian setelah itu menjadi lebur, akhirnya menjadi kayak lumpur, menjadi tanah. Coba kalau lihat, seandainya ada mengamera orang meninggal dunia, gimana proses perubahannya dari jasad yang katanya dulu ganteng dan cantik, ternyata 3 hari melepuh. Setelah itu hancur, menjadi semacam bercampur dengan cairan, kayak adonan. Setelah itu menjadi kayak tanah, kemudian setelah itu menjadi kayak tanah. Prosesnya seperti itu. Itu manusia. Orang tua pun juga demikian, semakin lemah. Maka kita harus, ini akhlak yang diajarkan Nabi. Apalagi kalau dia adalah orang tua kita. Orang tua siapa saja, kita harus belajar menghormati. Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan. Al-barakatu ma'al akabir. Wal khairu ma'al akabir. Dalam banyak riwayat. Keberkahan bersama orang-orang tua. Kebaikan bersama orang-orang tua. Dan kelemahan orang tua. Bahkan sebagian pentafsir hadis waktu membaca hadis. Innallaha sayang surukum bidu'afaikum. Allah akan berikan pertolongan kepada kita berkat yang lemah. Lemah di sini dimaknai orang tua. Apalagi itu orang tua kita. Membentak orang tua bias asal saja nggak boleh. Hormati syaibahnya di syaibati. Ubannya itulah. Kita harus belajar berakhlak mulia. Ini sudah tidak berakhlak dengan orang tuanya, nggak benar bagaimana dengan orang lain. Pendidikan indah dari baginda Nabi SAW. Memuliakan orang-orang tua. Coba kalau kita terapkan, kalau diterapkan akhlak ini, apa yang terjadi di dunia ini? Keindahan. Orang tua biarpun bukan bapaknya. Kalau bapaknya memang spesial lagi. Ada kewajiban di atas kewajiban. Ini secara umum orang tua. Hormati, tidak mengangkat suara, sopan santun, hargai ubannya, dan seterusnya. Artinya di saat kita bisa memuliakan mereka, sebenarnya kita memuliakan Allah. Karena Allah yang merintahkan melalui lisan baginda Nabi SAW. Wa yarham zahirana. Punya kasih sayang kepada yang lebih lemah dari kita. Yarham zahirana, berkasih sayang. Memandang mereka dengan kasih sayang. Kecil, zahir, macam-macam. Zahir fil ilm, zahir fil quwwati, zahir fi. Artinya bisa saja, kalau orang alim harus punya kasih sayang kepada yang bodoh untuk bisa mengajari. Yang kaya kepada si fakir. Yang kuat kepada si lemah. Seperti itu. Itu kan cara hidup yang diajarkan Nabi. Maka di saat sang kuat itu adalah tidak menyadari makna ini, adalah muncul pemeras. Orang yang hidupnya adalah sewenang-wenang. Jadi penguasa jahat, adikang, adikung, adikuno. Jadi semuanya sendiri. Ini kan, kalau berikut pendidikan Nabi indah. Dan kita harus belajar seperti itu. Pastikan kalau kita temu anak-anak kecil khusus yang sangat lemah. Penuh kasih. Kadang-kadang kita ini tidak bisa menganggap keberadaan anak-anak kecil yang ada di kiri kanan kita. Kalau bukan anaknya tidak akan diperhatikan. Oh tidak. Ada Nabi Muhammadnya maksudnya. Nabi nyuruh kita memperhatikan anak-anak kecil yang berkeliaran di kiri kanan kita. Ya. Belum lagi di antara anak kecil itu ada anak kecil yang di samping dia anak kecil, dia adalah anak yatim juga. Anak yang perlu diperhatikan. Artinya membiasakan kita untuk peduli dengan pesan-pesan Nabi ini penting. Dan hasilnya keindahan dan keberkahan Allah berikan kepada kita. Segala kebaikan. Wa ya'rif li'alimina, mengetahui hak-hak dan kewajiban
Orang alim yang berikan ilmu kepada kita, yang mengajarkan kepada kita. Mereka tidak minta kita sanjung. Mereka sudah merasa cukup bahwasanya, mereka sudah sadar bahwasanya kalau dia menjadi seorang pengajar kebaikan itu akan didoakan oleh malaikat-malaikat. Bahkan semua kehidupan yang ada di laut mendoakan dia. Tapi apa perlunya kita dengan orang alim? Kita perlunya keberkahan kembali kepada kita. Dari mengenali, mengetahui kewajiban-kewajiban kita, hak-hak alim yang harus kita penuhi, itu buahnya banyak. Selagi ada penghormatan dari kita kepada seorang alim, maka buahnya banyak. Bukan sekedar tadi mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Buahnya adalah apa? Akan membuka hati kita untuk siap mendengar apa yang akan diberikan untuk kita. Sehingga kita perlu dengan anak-anak kecil kita itu, kalau orang dulu tuh anak kecil kita itu dibawa ke tempat ulama. Dikenalkan kepada ulama. Sehingga anak kecil itu kalau ulama datang itu lewat ustadz kiai lewat itu sudah berubah. Kalau berlari berhenti, main bola juga berhenti. Ini berhenti karena sudah diajarkan orang tuanya. Karena sebetulnya itu muqaddimah yang luar biasa baik di saat mereka nanti sudah bisa mendengar dengan akalnya, maka akan mudah turun ke hatinya. Karena sudah dibuka hatinya. Dari kecil diberi kekaguman kepada ulama. Itu loh Ustadz. Kita masih ingat, kalau sudah hari raya Idul Fitri, setelah kita sungkem kepada ayah dan ibu, langsung ditanyakan, datang ke Kiai Fulan, Ustadz Fulan yang mengajarimu. Sebelum yang lainnya. Diajari bagaimana hormat dengan serius. Dan pastikan Anda pun juga demikian, ajari anak-anak Anda untuk bisa mengerti hak-hak para ulama. Tanamkan kecintaan kepada mereka. Karena sesungguhnya kalau Anda menanamkan kecintaan, kekaguman, penghormatan kepada ulama, itu mudahkan Anda untuk mendidik. Karena apa? Dia akan rindu untuk mendengar. Tanyakan diri Anda sendiri, apakah Anda sudah mengamalkan hal ini untuk anak-anak Anda atau belum. Jangan sampai orang tuanya pecinta ulama, tapi anaknya nggak kenal. Sehingga ayahnya ingin fotonya seorang alim, anaknya foto yang berbeda. Ini kan bermasalah dalam kehidupan kita. Harus kita kenalkan anak-anak kita kepada orang alim yang akan menjadi suri toladan, akan membimbing mereka. Memang sekarang juga banyak pertanyaan, karena begitu mudahnya media sosial yang diakses, yang diambil oleh anak-anak. Kadang kisah tentang alim begini, ustadz begini, ya caci maki, olah-olahan. Ya jangan dikenalkan dengan orang-orang seperti itu. Kan masih banyak ulama-ulama yang baik di kampung kita yang sangat tawadhu. Tidak kenal kemasyhuran, kiai-kiai kampung. Dan juga ini kami fokuskan justru kepada kiai-kiai kampung itu. Tolong Anda semuanya ajarkan anak Anda untuk bisa menghargai kiai kampung. Sebab mengenalkan anak-anak kepada kiai terkenal pun juga kadang bermasalah. Akhirnya merasa dia punya kenalan kiai terkenal, dengan kiai kampungnya kurang ajar. Nah ini kan kacau. Sementara kiai terkenalnya ketemunya setahun sekali. Waktu Maulid Akbar. Kiai kampungnya ketemu setiap hari tidak dihormati. Terus mau apa? Yang di kampung kita, yang bah kita mati, meninggal, beliau yang sibuk. Kita sakit, mereka yang besarkan hati. Alim yang ada di kampung Anda, ustaz-ustaz di kampung Anda. Ajarkan anak Anda untuk bisa menghormati mereka. Untuk menyisihkan rizki, mereka tidak mengharap dari Anda. Mereka yakin dengan pemberian Allah kok. Tapi kita sebagai seorang murid, rindu untuk mendapatkan curahan keberkahan sebab orang alim yang ada di kiri kanan kita. Apalagi alim-alim yang tersembunyi, yang tidak pernah disebut namanya. Tidak ada satupun namanya di media sosial, tidak di koran, tidak di majalah. Urusannya dengan Allah santri kerja cari duit, Allah santri kerja cari makan seala kadarnya. Saya himbau untuk sisi ini, kembali kepada kiai-kiai kampung. Mereka wali-wali tersembunyi. Hebat hidup mereka. Ngajar setiap hari hanya kadang mendapatkan imbalan, bukan imbalan sih, berkah yang diberikan oleh tim madrasah 100.000. Sabun. Apalagi, Masya Allah. Ini hebat. Mana dosen di kampus berani dikasih begitu? Nggak ngajar besok. Para dosen, Anda mau dikasih sabun? Subhanallah. Jadi, kemerosotan moral akhlak kita itu juga karena kita tidak mengenalkan anak kita kepada alimina. Kita lupa petunjuk Nabi ini. Biarpun Anda mungkin ngambil satu disiplin ilmu yang sifatnya duniawi, oke. Akan tapi tetap ajarkan kepada mereka untuk sambung kepada ulama. Sehingga di saat menjadi orang kaya raya yang selamat. Maka ini petunjuk Nabi, wa ya'rif
mengenal kepada orang alim, hak-hak orang alim. Khususnya kiai kampung. Saya tidak mengajarkan orang untuk mengenal kiai-kiai terkenal. Karena banyak orang-orang yang sudah kenal kiai terkenal, apalagi punya foto, diajar. Waduh, bahaya ini. Ini sama kiai kampung sedang merendahkan. Istilahnya bukan level saya level ustaz terkenal. Ya, musibah. Apalagi ustaz di kampung, khusyuknya, ilmunya kadang lebih banyak. Ya kita tidak merendahkan ustaz terkenal, bukan. Maksud kami adalah kita tidak biasakan untuk mengenalkan orang kepada orang-orang yang susah untuk dijangkau ilmunya. Makanya ada sebuah masjid itu, Masya Allah, ramai yang datang. Suatu ketika saya lihat satu masjid. Dan kami termasuk diundang setelahnya, dan kami tidak terima. Karena masjid itu ternyata, Buya, Alhamdulillah masjid ini didatangi oleh fulan orang terkenal. Oh ya sudah, saya tidak mau masuk di situ. Masjid begini akan bisa ramai, lihat saja. Karena dididik umatnya dengan pendidikan yang salah. Maunya datang kalau ustaznya terkenal, kelihatan di televisi. Kalau sudah nggak ada, nggak bakal datang, lihat saja. Karena telah dididik dengan pendidikan yang salah. Ustadz-ustadz terkenal itu untuk medannya sendiri. Bukan berarti tidak boleh orang terkenal. Terkenal pun bukan kemauan kadang. Akan tapi maksud kami, untuk bisa mengenal ulama ini sesungguhnya gimana? Belajar dari yang ada di kiri kanan Anda yang sudah pasti manfaatnya. Tanyakan kepada semua yang katanya ustadz-ustadz besar sekalipun. Dari mana Anda belajar ilmu sholat? Dari profesor yang ngajarkan di kampus? Mana ayo? Dari mana Anda kenal sholat ya Mbak Allah? Di musola kecil yang lampunya sering mati waktu itu. Dari mana Anda kenal alibata? Abatata. Ini adalah cara berpikir yang harus kita rubah. Terkagum-kagum kepada ulama masyhur, oke. Tapi jangan menjadikan kita merendahkan ulama tersembunyi. Kam min masyhurin barakatil mastur. Alangkah banyaknya suksesnya orang masyhur itu karena doanya orang tersembunyi yang setiap malam menangis untuk umat. Paham ya? Itulah. Kita ingin kembalikan kepada cara hidup yang benar ini. Pastikan anak-anak Anda kenal untuk menyisihkan hadiah, memanjatkan doa untuk ulama. Kenalkan kepada ulama-ulama yang di kampung. Bahkan ajar untuk memahami sesuatu yang tidak terlihat. Katakan, nak, dia kelihatannya orang biasa kan? Lihat kerja ke sawah, lihat cari uang, tapi lihat ngajar dia. Hebat dia. Ini. Sampai anak terkagum-kagum ngerti bahasanya kemuliaan itu seperti itu. Yakin diri Anda sendiri, jangan Anda salah mendidik anak. Pastikan anak Anda kenal para ustadz di kampung Anda dulu deh. Lah kita melihat orang yang gaya hidupnya dengan ustadz terkenal. Ustadz terkenalnya bukan memberi ilmu. Kita tidak menyebut nama, tidak mencaci. Saya lihat, perhatikan. Orang itu hanya senang ramainya, wah biar. Giliran ada di samping ustadz tidak tenang, ngajar dengan ilmu, nggak mau datang. Dan kebodohan. Ini. Bodohan. Seperti itu. Jadi, banyak ulama-ulama ustadz-ustadz di kiri kanan kita. Yang ilmunya tuh sanadnya jelas. Karena mereka belajar bertahun-tahun di pondok pesantren. Dengan kurang makan, kurang tidur. Dengan mujahadahnya di tengah malam. Pulang mengajari. Makanya manfaat ilmu. Coba Anda renungi kalau kita ngadakan pengajian. Di alun-alun. Ribuan orang datang. Itu hanya sepintas saja. Nggak tahu yang paham omongan kami berapa % dari yang hadir. Kan begitu. Hanya syiar bahwasanya Islam itu ada dan sebagainya. Hakikatnya adalah itu loh. Yang Anda tiba-tiba di habis maghrib tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ngafalin doa iftitah waktu itu. Di musola-musola yang kecil. Diajari wudu dan sebagainya. Baik. Dan memang kemasyhuran itu juga menjadi fitnah bagi sebagian orang. Fitnah untuk murid, fitnah untuk gurunya, fitnah untuk anak, fitnah untuk semua. Kayak panah yang akan dihujamkan. Kalau tidak kena dirinya yang merasa masyhur sehingga ngeremehin yang lainnya. Bukan level saya. Gara-gara dia masyhur saja. Kalau punya media sosial, pengikutnya berapa ada subscriber atau itu sudah merasa wah kayak sudah setengah malaikat gitu. Jadi kalau ngukur itu lihat YouTube-nya atau lihat apanya. Baru berapa ratus, kalah dengan saya. Ini kayaknya begitu sudah modelnya. Sekarang aturannya model belum melampaui kita ini, belum masih gantian kita ini. Sehingga itu pun kalau menghadiri majelis bukan
dirinya dengan Allah hanya yang datang berapa banyak? Pakai mobil, pakai motor, pakai ini gitu. Oh, fitnah di sini. Makanya justru seruan kami adalah kembali kepada Ustadz kampung. Karena kejadian di Jawa Tengah bagian mana lupa. Hadir pengajian. Kebetulan ini panggung, di belakang itu rumahnya. Belakang ini rumah. Sehingga kita diampirkan di rumah di belakangnya. Akhirnya setelah datang memang kebiasaan kami tidak mau lama-lama. Yang datang langsung naik. Kalau ada sambutan nanti, sambutannya di belakang. Kalau saya datang harus naik. Saya datang rupanya, bentar Bu ya, nunggu Kiai. Kiai mana Kiai kampung? Bangganya hati kami. Karena rupanya masih menghargai Kiai kampung. Di dalam kemudian kami biasa mengemil makan kacang yang ada di situ. Gitu. Karena ngerti kayaknya saya suka kacang rebus. Tapi Anda tidak usah ngirim saya kacang rebus. Tidak banyak di rumah. Setelah itu, ya naik. Katanya nunggu Kiai. Itu Kiainya. Kaget. Saya ingat betul ada satu orang datang pakai sepeda motor. Kelihatan. Di balik sorotan lampu itu kelihatan dia datang pakai motor. Dan saya masih ingat kebayang di mata kami waktu dia membungkuk, membuka jas, membungkuk, mengeluarkan kopiah hitamnya. Karena kopiah hitam taruh di sini biar tidak kena hujan barangkali. Kemudian pakai begini sambil miring, jalannya pun jalannya setengah bungkuk. Menunjukkan kalau dia orang baik dan dakwah itu. Salaman dengan kami, saya tidak ngerti kalau itu ustaz. Dia salaman biasa. Rupanya dia ustaznya. Saya dapat topik baru nih ceramah. Dapat topik baru, tidak akan beruntung. Orang yang bisa memuliakan ustadz yang selama ini mungkin ditunggu-tunggu katanya, tapi tidak bisa menghormati kiai kampungnya, tidak ada beruntung. Dan kalian tidak beruntung. Kiainya tidak dihormati. Saya ketemu baru sekali. Dan setelah itu sampai hari ini saya tidak merasa masuk kampung itu lagi. Sampai hari ini. Bayangkan. Hanya saya masuk kampung itu sekali, dihormatinya kayak saya itu waktu saya datang. Kami datang tuh pokoknya kayak saya itu orang kayak orang sakit begitu. Pagi ini sampai saya kesakitan, saya tidak suka begitu. Dijaga gini, mungkin harus dikasih jalan sekarang, Mas. Giliran dia tantang sendirian, Ustaz. Saya nabit, saya marah. Enggak beruntung kalau kalian seperti ini. Kalian ketemu kami sekali, tapi mereka setiap hari ketemu Anda, tapi tidak Anda hormati. Anda mau apa? Makanya punya majelis jangan gebiar saja. Action. Mau sombong-sombongan. Majelisku pernah didatangi Kiai Fulan, Ustaz Fulan. Bukan itu. Bukan ramainya majelis. Tapi bagaimana jamaah kenal ustadz-ustadznya, mencintai ustadz-ustadz kampungnya. Kita lanjutkan. Ini penting sekali. Muliakan ulama. Jangan kebayang. Sebab kami khawatir. Dipikir muliakan ulama. Ulama itu yang dipikir nggak punya ulama di kampungnya. Lihat. Bisa saja Anda membaca hadis ini yang kebayang adalah ulama fulan yang datang dari luar negeri dan sebagainya. Masa harus muliakan, hormati semuanya. Keblinger ternyata bisa menghormati mereka dengan kiai kampungnya tidak bisa menghargai. Ya, mereka ulama-ulama besar dunia misalnya harus kita hormati, kita muliakan. Ya, kewajiban. Tapi menjadi sebuah kesalahan kalau Anda tidak bisa menghormati kiai kampung Anda. Tolong perhatikan makna ini. Urusanmu dengan Allah. Di balik itu ada keberkahan. Kenalkan anak-anak Anda kepada mereka. Kita lanjutkan. Rawahu Ahmad bisnadin hasan at-Tabrani sahahul hakim lakin qala laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Jadi Nabi tidak senang artinya dengan orang-orang yang tidak bisa memuliakan ulama mereka, mengenali ulama mereka. Termasuk kami lanjut juga hidupkan kembali madrasah-madrasah di kampung-kampung. Anda jangan berani menyekolahkan anak Anda sampai ratusan juta, puluhan juta, tapi madrasah di kampung Anda gendengnya jatuh nggak bisa naik lagi. Anda ini manusia apa? Tolong Anda sadar mana ini. Kalau perlu madrasah diniyah di kampung kita yang memberi kesempatan anak kita yang waktu SD untuk belajar sholat yang benar, yuk kita besarkan itu madrasah. Guru-gurunya kita jadikan sejahtera agar serius ngajar. Itu yang di kampung itu ternyata ya, mungkin karena itu ketulusan ikhlas. Itu kiai kampung, ustadz-ustadz kampung itu. Di madrasah diniyah yang Masya Allah, mejanya patah kaki diganti pakai pelepah kelapa dan sebagainya, diikat dan sebagainya, ikat pakai rapia dan segala macam, masih dipakai. Ustadznya kalau musim panen dia itu bahasa Jawa Timur yang derep, ikut panen miliknya orang tapi dapat bagian, sehingga kadang datang ke kelas terlambat.
Terlambat, buru-buru, mandinya buru-buru sampai ada sabun yang putih, ada di sini sabunnya sabun. Anda bayangin, ada sabun-sabun apa namanya? Sabun batangan itu ya kan. Kan bisa nyisain. Allah ini wali ini orang tersembunyi ini. Subhanallah. Perlu dicium tangannya. Perlu dimuliakan. Itu yang Anda yang Anda lupakan kan? Itu yang tidak Anda perhatikan kan itu. Kita itu ada syahwat. Memuliakan orang alim kadang ada kepentingan pribadi. Kita ingin masyhur bersama kemasyhurannya. Bukan ingin selamat bersama keselamatannya. Baik, wa an Abi Ibn Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqiril kabira." Bukan golongan kami yang tidak bisa memuliakan yang gede, yang tua. Yarhamis shaghira, yang memberikan kasih sayang kepada yang kecil. Ini luas ya, kalau kasih yang kecil itu, termasuk adiknya sendiri. Oh sekarang lihat, Anda pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi? Itu dia yang berebut waris adiknya diembat. Itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Enggak mahal. Yang kecil, adiknya kecil dibohongi. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ada tambahan dalam hadis ini, kalau Anda ingin bersama rombongan baginda Nabi, Anda ingin mulia bersama baginda Nabi, menjadi golongan istimewa rombongan baginda Nabi, maka Anda harus mengambil bagian. Wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Mengajak kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Artinya Anda harus mengambil bagian ini. Dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran itu bukan tugasnya ustadz saja. Akan tapi itu tugasnya orang manusia, pilihan manusia mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Ada ciri khasnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar ini tugas semua. Bukan tugasnya ustadz saja. Tugas semuanya, akan tapi tugas itu disesuaikan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang punya ilmu tentu menghentikan kemungkaran dengan ilmunya. Yang punya jabatan ya dengan jabatannya dong. Yang punya harta dengan hartanya. Kalau Anda tidak mengambil bagian ini, Anda akan menjadi orang yang rugi, tidak akan menjadi umat termulia. Anda yang punya harta, mungkin ada orang punya ilmu, punya harta. Oh ini enak sekali. Punya ilmu, punya harta. Punya tahta. Wah lengkap dia. Surganya tinggi banget dia. Dia berdakwah dengan semuanya. Ada yang nggak punya apa-apa, punyanya ilmu. Ya sudah, memberi suri teladan yang baik. Menyebarkan ilmu dengan tulus. Itu dakwahnya orang alim. Ada tidak alim tapi punya harta saja. Ya sudah, kalau begitu kerjasama dong dengan yang alim. Bersinergi. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kepada si A dengan alim. Ada yang punya tenaga saja, nggak punya duit, nggak punya ilmu. Nggak punya duit, nggak punya ilmu, nggak punya tahta, ya sudah. Dengan tenaga. Dan itu yang sering kami serukan. Kuntum khair ummatin ukhrijat ini. Artinya, untuk menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran yang disanjung oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah semua manusia bisa. Bahkan ada yang bisa dilakukan orang, tidak bisa dilakukan orang lain. Banyak. Tinggal orang itu sadar tidak dengan tugasnya. Yang jadi masalah adalah dia tidak menyadari pintunya, tidak menyadari apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia tolak-tolak pintunya orang. Anda diberi kekayaan oleh Allah. Anda itu tidak punya ilmu misalnya. Tapi diberi oleh kekayaan. Lalu kok Anda ngelirik pintunya orang alim, Anda belajar ceramah, nggak bisa-bisa. Tapi Anda bisa berbuat baik dengan ilmu Anda. Itu orang alim diberi oleh Allah ilmu agar memberi suri teladan dan ngajar. Mikir mau berderma, mau sedekah, kerja. Nggak jadi-jadi nanti. Akan tapi hendaknya semua menyadari apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ingat, semua
dari hamba Allah ini telah Allah bekali dengan sesuatu untuk menjadi umat khairu ummatin ukhrijat, untuk menjadi sebaik-baik umat. Semuanya dibekali. Maka sadarilah bekal Anda. Dan semuanya harus bisa menjadi, kalau pengen mulia, harus menjadi bagian daripada perjuangan, bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Kemarin ada teman-teman dari polisi datang ke sini. Kami guyonan dengan polisi. Hebatnya seorang polisi, tentara dan sebagainya. Coba. Dia setiap hari yang diurusi umat. Polisi kalau di tengah jalan tuh nggak pernah kalau ngatur jalan, wah ini musuhku, punya utang dariku, nggak boleh lewat, nggak ada. Punya utang kayak, ini musuh tetap saja. Tinggal ngeklikkan hatinya dengan Allah. Misalnya ada perjudian di kampung itu, Ustadz teriak sampai mau diajak perang Ustadznya. Ini cukup polisi, parkir mobil di situ sambil assalamualaikum, bubar tuh. Nggak usah pakai macam-macam. Nah, kan saya ngomong kepada guyonan. Artinya orang diberi oleh Allah tuh bermacam-macam kelebihan, cuman kita sadar atau tidak. Anda kaya raya di dunia, jangan miskin dong di akhirat. Anda cerdas kok, mau melarat di akhirat. Mana perjuangan Anda dengan harta Anda? Apa yang Anda berikan untuk Allah? Anda tabung-tabung nunggu mati, setelah mati bingung nanti. Di alam barzah nggak ketemu amalnya. Maka jadilah Anda orang cerdas, orang kaya. Anda tidak punya ilmu, tidak bisa menyebarkan ilmu. Tapi Anda hanya punya duit, Anda tidak boleh kalah dengan orang alim. Anda harus bisa jajar nanti di surga, maka Anda bersinergi dengan orang alim. Ayo bantu program perjuangan para ulama. Anda nengkreng. Anda bisa duduk nanti bersama para orang alim. Nah itu menyadari tugas. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan untuk orang alim saja. Tapi siapapun yang sadar akan kemuliaan, ia harus mengambil bagiannya. Disinilah kami seru semuanya. Juru dakwah di tempat ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan siapapun yang telah bergabung dalam program mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran, itu adalah tim kebersamaan. Seperti masuk satu gerbong keselamatan, kejayaan. Siapa? Label di dunia sudah nggak berarti lagi nanti di akhirat. Apakah dia security-nya, tukang masaknya, tukang sapu, ustadz, semuanya satu rombongan. Ngeriung nanti bersama baginda Nabi SAW. Nah gitu. Nggak ada yang rendah. Makanya yang rendah adalah orang yang ini tidak mulia. Yang tidak mengambil bagian daripada ini kebaikan. Bahkan membuat kerusakan di muka bumi. Menyebarkan kesesatan, menyebarkan kemaksiatan. Wah ini bencana buat dia. Tapi yang bergabung di tempat ini biarpun menjadi tukang sapu. Pesantren. Akan mulia. Padahal tukang sapu. Tukang masak. Security. Yang dikatakan dia tidak akan. Kalau di saat mata-mata nanti di akhirat pada nangis. Ini matanya security nggak nangis nanti. Karena setiap malam jaga pondok ibaratnya. Bahkan begitu pentingnya tempat mulia semacam ini, Anda harus paham bahwasanya. Ada pada zaman Nabi, Nabi mengajar di masjid seperti ini. Dan kelihatan kalau orang lalu lalang itu kelihatan. Ada seorang perempuan tua kulit hitam itu setiap saat itu memungut sampah. Kalau bahasa sekarang, tukang sampah. Anda tukang sampah. Kalau memberikan tukang sampah kayaknya salah ya. Itu ada orang bersihkan sampah, tukang sampah. Bukan, saya balik. Yang tukang sampah itu Anda suka bikin sampah. Mereka tukang bersih. Kita yang tukang sampah ini. Ya. Betul ya? Bukan dia tukang sampah. Kita ini tukang sampah. Baik. Ini perempuan yang biasa mengut sampah. Tiba-tiba tidak ada. Nggak ada. Tidak kelihatan lagi. Lalu Nabi bertanya, wahai sahabatku, mana perempuan yang biasa mengut sampah itu nggak kelihatan? Bahasa sekarang kita rubah dengan bahasa dialek kita lah. Kurang lebihnya begitu maksudnya. Lalu dijawab oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah sudah meninggal ya Rasulullah. Kaget Nabi. Ya kagetnya kaget bahasa cemburu dan marah. Oh dia meninggal dunia tidak kau beritahu aku hanya karena dia orang permungut sampah, orang perempuan tua kulit hitam. Nabi marah. Tunjukkan aku ke kuburnya. Dicari oleh Nabi aja. Ya Allah enak ya. Dicari diantar ke Nabi ke kubur. Lalu Nabi sholat jenazah di atas kubur. Makanya kalau Anda mendengar ilmu tentang bagi orang yang ketinggalan di kuburan, sudah dikubur kok baru datang, Anda bisa sholat jenazah di atas kubur. Dan itu contohnya baginda Nabi di saat menyolati siapa? Perempuan tua kulit hitam pemungut sampah. Mulia. Sampai Nabi muliakannya. Maka siapapun Anda yang sudah bergabung dengan program kemuliaan mulia, maka tidak ada yang rendah di antara Anda semuanya. Maka dari itu akan sampai Anda jauh dari program kemuliaan dong. Mana yang Anda miliki dari tenaga Anda, pikiran Anda, doa Anda, harta Anda. Security dengan tenaganya. Tukang sampah dengan tenaganya.
Selagi bergabung dalam program kemuliaan, maka menjadi minna, golongan rombongan baginda Nabi SAW dan masuk dalam satu wilayah yang tersanjung, yaitu wilayah khaira ummatin kuntum khaira ummatin mukhrijat linnasi. Kalian ada sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Rawahu Ahmad, hadis ini Imam Ahmad, Tirmidzi wa Sahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini dikatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Dan seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datang melalui sosial media. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Dari tausiah Buya yang saya dengar, istri itu harus nerima dengan nafkah dari suami, walaupun sedikit. Dan ngedukung suami jika ingin ngasih ke keluarganya. Tapi Buya, suami saya suka banyak ngasih keluarganya, namun kalau ke anak istrinya cenderung sedikit. Bisa ngasih ke ibunya untuk arisan, tapi buat beliin sepatu sekolah anaknya aja susah. Sampai istrinya harus jadi buruh nyuci dulu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Itu bagaimana Buya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kepada para suami, Anda punya kewajiban memberikan nafkah. Nafkahi istri dan anak. Itu diutamakan nafkahi istri itu. Karena istri itu diambil dari orang luar. Maka jangan sampai ada suami yang ongkang-ongkang. Yang beri nafkah. Sering hadir pengajian. Wah ini. Tersesat itu orang. Ngaji paling seneng. Paling rajin. Istri yang ngadu nih, di pengajiannya Buya Yahya lagi. Wah ini, nah bener Anda itu. Kerja ke pasar sana. Wajib memberi nafkah istrimu. Ngaji sekedarnya untuk bisa fardu ain. Jadi ada nggak? Nggak boleh kita menyanyiakan istri. Apalagi nanti wah ikut pengajian sana sini. Istrinya suruh kerja ke pasar. Ya ini keblinger. Dipikir dia, wah sudah hebat. Datang minta istrinya, untuk dakwah ini, untuk ikut pengajian. Ya ini laki-laki model apa itu? Bukan laki-laki dia. Perempuan hanya nggak begitu. Perempuan dimuliakan rumah. Jangan gitulah wahai para rupiah. Ada memang orang keblinger. Dia berpikir, dakwah, ibadah, tapi menyelantarkan istrinya. Wajib bahkan Nabi memberikan himbauan. Anda bekerja mencari nafkah untuk istri. Kalau dibanding dengan Anda berderma untuk jihad di jalan Allah, maka lebih hebat pahalanya, lebih gede yang diberikan untuk istri. Di mulut istri. Dalam hadis disebutkan begitu. Baik, kemudian istri, tolong yang faham dong. Yang terpenting dan wajib adalah mencukupi kebutuhan Anda. Yang wajar dong. Jangan biasa dengan foya-foya. Ada istri nggak cukup terus. Akhirnya nuntut. Akhirnya suami nggak bisa berbuat banyak. Artinya kalau suami Anda sebulan dapat 10 juta, bukan harus 10 juta untuk Anda. Bisa saja yang dibutuhkan 1 juta bagi Anda. 9 jutanya gimana? Suka-suka karena mungkin dia punya anak yatim. Punya ini. Ya nggak benar istri itu melarang suaminya berbuat baik. Sampai ada istri pertanyaannya aneh. Buya, suami saya kayak punya istri 2. Kayak punya istri 2. Maksudnya apa? Kalau dapat gaji langsung dibagi. Separuh buat ibunya, separuh buat
saya, ini gimana sih Bu ya? Kan istrinya saya. Oh ini perempuan kurang ajar. Sepertinya dia ketemu di tong sampah tuh perempuan. Oh, masa bantu ibunya nggak boleh? Hah? Kalau suami membantu ibunya, lebih senang Anda. Bahkan kalau saya, biarpun sebetulnya secara nafkah, nafkah wajib asas ya untuk sinambungan hidupnya. Memang istri didahulukan daripada orang tua. Tapi ini kan istri sudah dikasih. Tadi pertanyaan istri sudah dikasih cukup. Masih bingung. Tadi kan ceritanya istri sudah cukupi nafkah. Cuman ini kalau sampai, mohon maaf. Urusan kebutuhan-kebutuhan pokok itu seperti kalau anak sekolah kan pakai sepatu, jangan sampai anaknya sandal jepit gitu kan, yang lain pakai sepatu, Anda juga nyiksa. Sementara Anda mampu untuk beli, maka tolong perhatikan anak-anak Anda. Anda boleh berbuat baik dan sebagainya. Akan tapi tolong jangan ditelantarkan anak-anak. Jadi ekstrim, berlebihan itu nggak boleh. Dia senang berderma sampai keluarganya tidak mendapatkan apa-apa, nggak boleh. Atau berlebihan dengan keluarganya sampai nggak sempat dia berbuat baik. Karena apa? Hayalannya nanti untuk masa depan anakku, bagaimana ini. Nggak sedekah-sedekah, wah ini kacau ini orang. Beri untuk anak wajar sewajarnya, sebagai layaknya orang yang sepadannya dia. Harus beli sepatu, belikan sepatu, beli ini sebenarnya, sepeda, dan sebagainya. Selebihnya Anda suka-suka berbuat baik. Dan Anda harus punya kebaikan dong. Tapi kalau ditanyakan sampai beli sepatu aja nggak bisa, tapi sering bagi-bagi ke sana kemari, nggak benar. Beli sepatu nggak bisa, sampai istrinya harus kerja, cuci, dan sebagainya. Nggak begitu, wahai hamba Allah. Ya, tolong, apalagi yang sudah kenal perjuangan dengan Buya, misalnya. Kadang-kadang jangan sampai memaksa istrinya. Ini penting, berjuang dengan Buya, dan sebagainya. Istrinya kalang kabut. Nah, ada yang ngadu, nggak enak. Terus itu enggak nama-nama Buya Yahya ini, Mas. Untuk dakwah, untuk perjuangan. Ini kan, ada, saya enggak ngajari begitu kok. Ada orang tuh makanya beribadah itu nggak boleh salah cara. Ya. Jadi kalau tadi suami hendaknya, Anda sebagai istri betul, Anda bagus kalau Anda masih tetap berusaha untuk mencukupi. Tapi nasihat buat suami semoga mendengar ini. Kalau Anda bagi seorang istri, Anda tinggal tata hati Anda. Ya biarpun suami tidak memberi dengan sempurna, tapi Anda masih bisa cuci piring, lalu bisa belikan sepatu buat anak Anda istimewa. Kami tidak mengajari Anda untuk terus berontak, tidak. Justru kami sanjung, Anda istimewa, Anda wanita mulia, Anda wanita hebat. Tapi tolong, jangan uring-uringan. Jangan uring-uringan sudah. Ada pun suami Anda, suruh dengar ceramah ini beres esok sehari. Suruh dengar pertanyaan ini. Anda tidak boleh uring-uringan. Kalau seandainya ada seorang istri punya suami zalim, tidak kasih nafkah dan sebagainya, Anda harus jadi orang hebat. Biarpun tidak diberi nafkah, Anda tidak menuntut, tidak marah, tidak ini, bahkan Anda bisa mencukupi diri, itu istimewa. Biarpun suaminya salah. Kami tidak mengajari tuntut-menuntut kok. Kami akan mengajari bagaimana semua sabar. Semua bisa bersyukur. Semuanya bisa tabah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada suaminya kok kurang memberi nafkah, ya sudahlah Anda mencukupi. Baik kekurangan itu karena zalimnya sang suami, atau karena memang suami tidak mampu. Apalagi di saat suami tidak mampu. Ada pada zaman Nabi seorang sahabat perempuan bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, suamiku itu adalah bangkrutan, nggak bisa bisnis dagang, nggak bisa kerja, nggak bisa, jadi nggak bisa beri nafkah. Lalu Nabi bertanya, lalu kamu makan apa selama ini dengan anakmu? Perempuan itu menjawab, kami ada kebun korma, sisa kebun korma, kami bisa makan. Ya kata baginda Nabi, kalau memang suamimu tidak beri nafkah, benar-benar nggak ngasih nafkah, maka ada pilihan. Pertama adalah kamu minta cerai. Sebab kalau suami nggak ngasih makan, nggak beri nafkah kepada istrinya, maka istri boleh minta cerai. Karena apa? Kalau makan nggak bisa ditunda begini, Neng, makannya minggu depan, Neng, nggak bisa. Harus makan. Maka istri berhak untuk mencari makan atau menikah dengan yang lainnya. Cuman wanita ini kan wanita punya hati, ini perempuan hebat. Biarpun ngerti suaminya tidak beri nafkah, jadi dia pengen cari solusi, bukan cari masalah. Aduh kok cerai, masa gara-gara nggak punya duit aja cerai. Kan masih ada cinta, ada anak, ada ini. Pertimbangannya sehat dia. Maka kita perlu perempuan-perempuan yang akalnya sehat kayak ini. Banyak perempuan akalnya nggak sehat, dikit langsung bubar. Akhirnya karena perempuan itu ngomong gitu, ada pilihan lain ya Rasulullah. Nabi menjawab, kamu tetap berperan, kamu yang ngasih nafkah kepada suamimu dan anak-anakmu, maka di saat itu kamu dapat pahala double. Pahala ngasih nafkah, pahala menyenangkan suami, pahala silaturahmi kepada anak. Karena dia perempuan cerdas, dia berkata, ya Rasulullah, biar yang kedua saja. Masa gara-gara begitu cerai. Nah gitu loh, maksudnya, jika Anda menemukan suami kok kurang rizki, kurang nafkah, baik karena dia zalim, atau karena dia memang tidak mampu, maka Anda bisa mengcover itu semuanya. Anda bisa mencukupi semuanya. Tapi suami jangan zalim dong. Ini adalah saya nasihat buat istri. Nah, jadi orang itu cerdas menyesuaikan keadaan.
Anda kalau masuk musim dingin, tidak usah marah-marah dengan suhu udara. Tinggal Anda pakai jaket, gitu saja. Tidak usah marah-marah. Biasa saja. Jadi Anda harus jadi orang kuat. Kalau memang suamimu model begitu, ya sudahlah. Memang model begitu, mau diapain ya sudah. Sudah tahu begitu, kenapa pusing? Ibaratnya di rumah kita itu ada gundukan begitu. Kita sudah pernah kesandung waktu lewat. Ya tidak usah setiap hari marah, ini dasar kau, ini aku sandung terus. Ya, tinggal Anda kasih tanda, Anda lewat sebelahnya, gitu saja. Gitu loh. Kalau memang suaminya model begitu, ya sudahlah. Anda jangan sampai semakin terpuruk karena melihat sifatnya dia yang nggak baik. Anda sudahlah, Anda mandiri, Anda ini dan sebagainya. Cuman kalau ada laki-laki begitu, laki-laki dungu itu, saya sama. Laki-laki nggak peduli pada istri, nggak benar dia. Dosa dia. Hah? Apalagi sedang bersedekah, istri nggak kasih nafkah. Nah, saya tidak tahu hakikatnya laki-laki tersebut. Maksudnya, jika penanya ini suaminya mendengar, biar tahu bahasanya Anda harus tahu diri Anda sendiri, mengukur diri Anda. Hei para suami, Anda cari nafkah untuk istri Anda itu jihad. Pahalanya gede itu. Lebih gede daripada sujud rukuk yang Anda lakukan. Maksud kami adalah semua bertanggung jawab. Tapi di saat, wahai para istri, di saat suamimu tidak bisa memberi sesuatu, maka kalian harus tabah menjadi orang hebat. Nah, di saat kamu sudah hebat, ingat, ini juga masalah kadang perempuan. Di saat suaminya nggak punya apa-apa, kemudian dia lebih kaya, wah ini problem baru lagi. Perempuan itu kalau punya kelebihan itu biasanya muncul sombongnya, sehingga gampang minta cerai. Sehingga banyak janda-janda itu justru perempuan sukses. Hati-hati, karena merasa punya, oh cerai aku bisa. Padahal nggak begitu kan. Justru seharusnya kalau Allah memberikan kesuksesan kepadamu, ya biar doanya ya semoga suamiku melarat terus, biar nempel terus sama saya, biar kemana-mana menemani saya. Guyonannya begitulah. Jadi jangan Anda marah, Anda diberi rezeki oleh Allah kok malah sombong. Ya sudahlah, biarin suamiku melarat, nggak punya duit, yang penting kan cukup, anak bisa sekolah dari saya, tambah sayang pada suaminya. Berapa suaminya apa? Full 24 jam hanya untuk aku, kan enak. Anda jadi perempuan yang cerdas dong begitu. Marah-marah, pengangguran suami kayak ini loh. Kan enak bisa mincitin kamu. Hah? Nyiapin baju, nyupirin, Masya Allah. Itulah maksud kami, jadi perempuan cerdas jangan gampang menuntut. Ini mohon maaf, ini perempuan yang diberi. Makanya perempuan bisa menjadi perempuan wanita karir, ada 1, 2, 3, 4, 5 Anda baca. Yang terakhir apa? Jangan sombong setelah Anda sukses. Sebab banyak perempuan di saat mulai sombong, lalu mulai tolak pinggang. Dikit-dikit cerai. Nah, makanya banyak janda-janda itu orang sukses. Makanya yang mulai sukses harus paham, biar nggak jadi janda. Dikit-dikit cerai, karena bisa ngajukan mahkamah, bayar, beres semuanya. Setelah cerai nangis bingung dia. Ini mau nih, yang dengar ini solehah semuanya. Ini hanya untuk yang nggak dengar ceramah saya. Kalau dengar ceramah ini, insya Allah jadi perempuan baik. Yang nggak dengar, yang nggak dengar saja. Selesai ya seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Hei para suami, tanggung jawab dong. Jangan sampai nggak bisa beli sepatu, tahu-tahunya bisa sumbang sana sumbang sini. Bantunya ke Al-Bahjah lagi. Anda ini nggak benar. Ya, urusi anakmu dulu. Urusi anakmu. Istri, biarpun suami tidak mengurusi, Anda punya kemuliaan dengan Anda mengcover atau Anda menghandle tugas-tugas Anda mencukupi itu semuanya. Semoga jadi ahli surga semuanya. Suaminya tanggung jawab, istrinya nerima, gampang bersyukur, itulah keindahan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Dan Buya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma Muhammad. salli wa barik. Dengan siapa dari mana? Dengan Azmi dari Jambi. Baik, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya. Saya pernah tinggal di rumah milik masjid Buya. Dan tidak sengaja merusak barang masjid. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya seseorang tidak sengaja merusak barang masjid, sedangkan orang itu tidak punya banyak uang untuk menggantinya Buya. Apakah berdosa dan harus meminta maaf kepada semua umat Islam di sekitar masjid tersebut, Buya? Syukran, Buya. Baik. Semua kesalahan yang dilakukan seorang manusia yang di luar kesadarannya tanpa ada kesengajaan darinya, maka tidak dosa di hadapan Allah. Biarpun membunuh sekalipun. Seorang ibu rupanya dia miring ke sebelahnya, anaknya ketindes mati, nggak dosa dia. Karena tidak sengaja. Naik mobil sudah benar, jalannya tiba-tiba ada orang nyebrang nyelonong, tidak dosa. Iya kan seperti itu. Nah, tidak dosa.
Dan ada pun masalah mengganti dan tidak, itu kalau mengganti, kalau Anda memang, wajib mengganti juga tidak, karena memang tidak sengaja. Wajib mengganti juga tidak, karena Anda tidak sengaja. Cuma, yang harus Anda lakukan, Anda memberitahu supaya mereka tidak menyalahkan yang lainnya, biar Anda bertanggung jawab. Sehingga tidak menuduh nanti biasanya, wah ini siapa ini, jangan-jangan ini, bisa kemana-mana nanti. Maka berkata, saya melakukan kesalahan dan saya tidak ngasih, saya mohon maaf. Dengan sopan dan santun. Ini yang pertama, minta maaf itu penting. Tidak harus ke umat seluruh dunia, enggak. Kepada pengurus masjid itu saja, supaya tahu kok. Supaya tidak mencari-cari, kalau mencari-cari nanti suudon malahan. Anda berkata, saya melakukan, saya tidak sengaja dan sebagainya. Kemudian setelah itu harus ada di hati Anda. Biarpun secara fikih, maka hidup Anda enggak cukup dengan fikih. Kalau fikih kan saya tidak sengaja, bahasa berganti. Hidupmu tidak hanya dengan fikih, mana akhlakmu, mana adabmu. Oh, orang bingung pengen bangun masjid, kau ngerusak aja nggak mau ganti. Biarpun secara fikih tidak wajib enggak. Maka hidupnya orang kalau pakai fikih-fikih itu adalah keras. Anda penting sudah bayar zakat, selesai tetanggakan, jerit-jerit kelaparan nggak masalah. Tapi akhlak Anda menuntut, kasih dong tetangga Anda. Kita hidup tidak hanya urusan fikih-fikih saja. Ada lebih tinggi ihsan, ada akhlak. Nah, orang lain saja membantu masjid miliaran rupiah, uangnya diberikan ke masjid. Anda ngerusak biarpun tidak sengaja, maka hendaknya Anda berpikir ke depan hari. Hari ini saya tidak punya duit. Tapi suatu ketika nanti saya akan sumbang berlipat-lipat daripada yang aku rusak. Itu yang harus ada di hati Anda. Jangan merasa yang penting kan saya tidak punya kewajiban. Kan saya nggak dosa. Duh, biarpun seperti itu, tapi tanggung jawab akhlaki. Secara akhlak itu ada dong. Orang aja membantu pondok. Makanya seperti kasus-kasus di pondok begini, ini di pesantren itu kadang ada, kita mendengar berita seorang wali santri misalnya. Kalau ada berita temennya ngajak, ayo bantu pondok dan sebagainya. Kan kita sudah bayar. Kenapa harus kita bantu bangun-bangun? Kami sampaikan, itu ada orang bangun di pondok pesantren, miliaran duitnya ditaruh di pondok, anaknya nggak di pondok. Anda ini punya anak di pondok masih rewel ini. Ini ada orang nyumbang miliaran tuh anaknya nggak di pondok loh ya. Karena bukan urusannya urusan. Orang kalau biasakan hidup, yang penting kan bukan kewajiban saya, itu hidupnya gersang. Coba, Anda di rumah, suami Anda pulang. Di kamar mandi Anda lupa bajunya anak-anak kecil Anda masih di kamar mandi, belum Anda ringkesin. Suami Anda ngelihat, bisa ngangkat. Cuman nggak ngangkat suami Anda. Kenapa Anda angkat? Ini kan tugas istri saya. Bikin enak nggak suami gitu tuh? Pakai bahasa, kan bukan tugas saya. Bukan kewajiban saya. Bukan gitu hidup Anda. Selagi Anda bisa melakukan, kenapa Anda tidak melakukan? Gitu loh. Akhlak itu penting. Ngangkat baju kotor gitu aja. Kan bukan tugas saya. Itu kan tugas istri saya. Astagfirullah. Pak, ambil kok. Kalau perlu cuci sekalian. Sama, istri juga begitu. Tugas suami yang sebenarnya bisa dikerjakan. Sudah pakai jadwal. Suami karena yang berat, nyiram ini bunga dan sebagainya. Nyiram. Kalau suami kan istri nggak. Kan tugas suami. Lah enak begitu. Selagi kita bisa melakukan, maka ayo kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi tadi, apa yang Anda lakukan adalah Anda tidak salah, tapi Anda harus punya kerinduan untuk bisa. Itu dalam segala hal ya. Anda punya tanggung jawab. Orang itu punya tanggung jawab. Kalaupun Anda dimarahi ya seperti halnya Anda merusak. Sebetulnya itu yang Anda rusak, kalau bisa ngomong juga marah dia. Cuman kan kenapa kau pecahin aku? Aku tidak sengaja, pokoknya aku pecah. Maksudnya ya Anda tanggung jawab dengan perilaku Anda, biarpun tidak sengaja. Tinggal kalau orang marah, ngomong saya tidak sengaja itu semua. Dia masih marah, wajar dia marah. Karena dia mungkin selama ini ngurus masjid, rapi, tatonya. Diterima dong, orang hebat kok. Yang penting di hadapan Allah tidak dosa, kemudian berpikir, nanti ingat saya akan ganti dengan berpuluh-puluh kali lipat. Nah gitulah, jangan cuek kalau Anda melakukan kesalahan. Ada orang mengantarkan Anda, saya biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi, Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya mengucapkan terima kasih Pak? Ayo. Mana akhlak Anda ngomong terima kasih ya susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar. Masih Pak. Kasih duit, bilang makasih Pak. Insyaallah. Waalaikumsalam. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan mentang-mentang bukan kewajiban saya. Oh, jadi saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Selama tidak wajib ya sudah. Kan gak enak. Anda hidupnya tidak begitu. Hidupnya tidak sekedar dengan fikih, tapi ada akhlak yang harus dihadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan dari jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga dan seluruh jajaran pondok pesantren ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Buya mengenai zikir. Di dalam zikir seperti Ratibul Atos atau Latif dan lain sebagainya, di dalamnya kan ada potongan-potongan atau kutipan-kutipan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Maka dalam kitab fikih itu dikatakan bahwa seorang yang sedang haid atau janabat tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka bagaimana caranya apabila orang yang sedang haid mengikuti bacaan zikir seperti ratib dan sebagainya? Apakah ikut baca dari awal Fatihah sampai akhir atau bacaannya hanya membaca yang selain ayat-ayat Al-Quran Buya? Sedangkan kalau begitu nanti kita yang haid susah untuk membedakan mana yang ayat Al-Quran dan mana yang kalimat-kalimat thayyibah. Jadi mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur, termasuk dalam madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, orang haid, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran kecuali ada pengecualian. Ada dua. Jika membaca potongan ayat Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran yang memang untuk tahsun, untuk menjaga diri, sama untuk berzikir. Itu disebutkan para ulama. Untuk tahassun membaca ayat-ayat untuk penjagaan. Kalau Nabi itu mengajarkan kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi, kemudian akhir Baqarah amanah Rasul, kemudian baca qul huwallahu qul falaq qul a'udzu birabbin nas, itu kan ayat Al-Qur'an semuanya. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menjaga diri atau untuk zikir. Seperti la ilaha illallah kan ada dalam Al-Qur'an juga. La haula wala quwata illa billah dalam Qur'an. Atau yang ya, dalam Al-Quran yang digunakan untuk berzikir. Jika Al-Quran diambil untuk tahassun, untuk menjaga diri dan untuk berzikir, maka dalam madhab kita Imam Syafi'i, wanita pun membacanya juga tidak ada masalah. Ya, ini adalah masalah membaca Al-Quran di dalam madhab Imam Syafi'i kalau untuk tahassun, untuk zikir. Di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, kalau membaca Al-Quran untuk Al-Quran, bismillah, sengaja membuka Al-Quran atau membaca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, maka itu yang tidak diperkenankan dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur, kecuali hanya membaca dengan bibirnya bergerak tapi tidak keluar suara. Oh, ini repot. Dan tapi juga pernah kami hadirkan juga bagi orang yang menghafal Quran, belajar Al-Quran bagi wanita haid. Sengaja kami hadirkan di sini dan ini kami yakini dan kami langsung ambil juga ilmunya dari orang madhab Maliki. Dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau Anda dalam keadaan haid, Anda bisa membaca Al-Quran, bukan mengikbang, bukan menyentuh, memegang. Membaca Al-Quran, biarpun bukan untuk zikir dan bukan untuk, tapi hanya untuk, ini dipersempit. Padahal di dalam madhab Malik lebih luas, dipersempit untuk belajar dan mengajar, untuk menjaga hafalan. Nah, haidnya 14 hari, lupa itu hafalannya. Nah, jadi ada kemudahan-kemudahan. Jadi begitu. Jadi bukan madhab sesat, oh bukan, madhab besar. Dan kami sampaikan dalam, kalau pernah dengar pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan, sudah ada sebetulnya pertanyaan ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda pengen belajar, kadang di kampung ustadzah. Ustadzahnya satu-satunya. Haidnya 14 hari. Madrasah diniyahnya batal nanti. Nggak boleh ngajar Al-Quran. Nah ini kan perlu ngambil madhab ini. Jangan kaku-kaku juga dengan, saya madhabnya Syafi'i. Ya, akan tapi untuk solusi, ada SMA. Anak SMA. Belajar Al-Quran. Di SMA itu biasanya mungkin ya, pelajaran agamanya di jam terakhir. Waktu adzan. Sudah adzannya kepanjangan, setiap anak perempuan disuruh membaca Al-Quran, katanya apa? Lagi mens. Kan bahaya, enggak ada madhab Malik. Baca. Nggak bisa-bisa. 3 tahun main terus dia. Ada ini bukan main-main madhab, tidak. Tapi ibu yang normal ya enggak perlulah pakai gaya-gaya Malik begitu. Ini untuk solusi untuk belajar ngajar ustadzah di kampung. Ini kejadian betul ustadzah ini. Kita menemukan ustadzah di kampung satu-satunya. Yang lain pada nggak mau ngajar. Jadi wali pada nggak mau. Ustadzah satu-satunya di kampung. Haidnya panjang lagi. Madhabnya nggak boleh, bingung dia mau nalkin, a'udzubillah nggak boleh, anak kecil lagi.
Tapi untuk belajar dan mengajar. Atau untuk mengulang hafalannya biar nggak lupa. Seperti itu. Ini adalah solusi-solusi dalam madhab lain. Ada membaca yang untuk zikir adalah sah-sah saja. Dan semoga Allah mengkabul semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu. Begini Buya, saya ada titipan pertanyaan dari teman saya. Yakni teman saya itu suami istri bekerja di bank. Bank apa Tapi itu? Bank konvensional, bank syariah, bank apa? konvensional. Baik. Tapi mereka terbersit hatinya, ada keinginan untuk resign gitu. Cuman dia takut nanti saya bagaimana gitu. Nanti bagaimana selanjutnya untuk menafkahi keluarga. Saya minta solusi dari Buya dan nanti saya insya Allah akan sampaikan kepada teman saya. Syukron Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada sahabat Anda agar dia senantiasa bersyukur kepada Allah yang sesungguhnya. Karena apa? Telah Allah titipkan di hatinya cahaya. Cahaya kerinduan. Untuk hijrah, untuk meninggalkan. Selama ini yang dia ketahui bahwasanya itu adalah tidak baik menjadi yang lebih baik. Itu dulu. Adapun langkah penyempurnaannya sambil berjalan. Nah, kemudian kalau di resign dan sebagainya, kita bicara tentang bank konvensional. Harapan kami adalah di tahun-tahun ke depan, di negara ini ada perubahan yang dahsyat. Sehingga dari pihak negara, harapan kita doakan presiden, kita doakan menteri-menteri keuangan, menteri di semuanya, tiba-tiba punya hati kayak tadi, sahabat kita tadi itu. Terbetik, bagaimana kalau bank konvensional yang ada di Indonesia menjadi dikemas dengan syariat. Wah ini kan dahsyat nanti. Nah, itu kami berharap begitu. Memang bank syariah hari ini tentu banyak kekurangan, masih ada kekurangannya. Cuman label syariat yang dipakai itu bukan hanya sekedar label. Banyak hal yang harus Anda pahami. Kami sedih kepada sebagian orang yang mengatakan, oh sama aja, enggak sama, ada beda. Di antara perbedaannya, bahwa kalau di bank konvensional, kalau Anda pinjam uang, atau Anda menitipkan uang, Anda tidak tahu investasinya di bab apa. Kalau Anda pengen pinjam uang untuk membuat pabrik yang haram pun tidak dilarang. Yang penting Anda bisa bayar. Coba Anda ke bank syariah. Saya ingin buat pabrik minuman keras, saya pinjam duit, dikasih tidak? Tidak dikasih. Ini pun adalah satu poin loh ya. Makanya tolonglah para ustadz, Anda jangan menggembosi. Jangan membuat orang ragu-ragu masuk wilayah syariat. Tanpa mencaci konvensional, saya tidak mencaci kok. Tapi saya ingin himbau tarik. Maka saya sedih sebagian yang mengatakan sama saja. Bahkan seolah-olah malah merendahkan. Yang ada berusaha untuk menyempurnakan syariah. Bank syariah di negeri ini kami gambarkan seperti bayi. Dulu sebelum ada bank syariah, itu kami gambarkan seperti bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya. Ternyata lahir cacat. Coba, dibunuh atau dibesarkan lalu ya dibesarkan biarpun cacat. Tinggal kita sempurnakan. Kalau kurang tangan, bikin tangan pasangan. Gitu loh, maksudnya begitu. Jangan menggembosi. Kalau Anda belum bisa, cukuplah Anda diam dan minta kepada Allah, semoga Allah mengampuni. Tapi kalau Anda menjadi kemenyamakan, menganggap ini dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Khawatir kecongkaan kita juga. Sama, yang beragama itu juga congkak. Ini kecongkaan orang yang menganggap syariah apa-apaan. Tidak usah ngomong begitu Anda. Ada kecongkaan dari dua kutub congkak. Congkak orang yang begini mengatakan, wah sama aja, enggak ada perlunya untuk ini syariah apa. Nah, Anda congkak. Sisi lain congkak, yang sudah masuk syariah itu, wah seolah-olah sudah punya surga, sehingga menanamkan kebencian dengan konvensional dan sebagainya. Kami sampaikan, semua yang di konvensional itu umat Nabi Muhammad. Rata-rata.
Harapan kami ada kesadaran dari yang memiliki bank untuk berubah. Itu kan kami sampaikan di awal kalam. Kita ingin membuat perubahan. Tapi dasarnya adalah kita meyakini mana yang hendaknya kita ikuti tanpa harus mencaci. Dan kita menemukan orang di konvensional, bukan satu dua banyak. Kalau kita lagi berangkat umroh itu, biasanya ada yang bareng-bareng, mereka rupanya bergabung dengan kita itu sudah ada ketukan-ketukan tobat dalam hatinya. Nangis dia ngomong, saya belum bisa keluar. Ada yang karena saya disekolahkan oleh bank konvensional, Bu ya. Kalau saya keluar saya harus ganti. Kalau ini. Uang saya di bank konvensional terlambat banyak, sehingga mau berhenti saja. Waduh, malah saya dikasih hadiah 2 mobil, segala macam. Saya pusing ini. Jadi ada mau keluar memang berat. Karena bank konvensional juga ingin dikembangkan. Tapi kami tanpa mencaci. Tidak kita caci. Tapi tugas kita murah. Bisa jadi loh ya, yang di konvensional hari ini, direkturnya yang tertinggi pun sudah berpikir, gimana menjadikan syariah. Maka Anda jangan suudon deh. Jangan congkak dengan kebaikan Anda. Makanya kami sampaikan, bagi Anda yang sudah masuk dunia syariat, lembaga keuangan yang syariah, Anda jangan congkak. Jangan rendahkan mereka. Yang masih di konvensional dalam dasar yang haram. Tidak. Akan tapi kewajiban Anda untuk mendoakan mereka. Bukan begitu tandanya. Tandanya orang tobat semakin lembut hati. Tandanya orang tobat itu melihat orang lain dengan penuh kasih. Tanpa harus merendahkan. Jangan rendahkan dia. Mereka umat Nabi Muhammad kok. Dan yang seperti yang bertanya itu banyak ribuan. Cuman dia belum bisa jalan keluarnya gimana. Kalau saya keluar nanti gimana urusan anak saya sudah terlanjur sekolah bayarnya mahal dan sebagainya. Gantinya apa dan sebagainya. Ini semuanya proses. Semuanya proses. Maka sampaikan kepada beliau yang bersangkutan. Ada beberapa martabat. Martabat terhebat Anda yakin dengan keberanian Anda keluar. Segera itu ranking 1. Ranking 2 ada target. Mungkin tahun depan saya keluar, sekarang saya tata, saya lihat-lihat sambil menyebarkan ijazahnya untuk masuk di lembaga keuangan syariah. Tapi Anda sudah punya niat. Kalau mati itu sudah nggak ditanya. Saya sudah niat kok, wahai malaikat gitu. Semoga panjang umur. Yang jadi masalah, nggak usah ada apa-apaan. Oh, na'udzubillah. Ini ada 2 kecongkaan, mohon maaf. Kecongkaan yang anti syariat, kecongkaan yang sok syariat. Coba saja. Congkak nggak berguna. Anda mencaci maki orang di konvensional. Mereka bukan untuk kita caci kok. Perlu kita kasih sayangi. Atau ustadz yang menggembos, sama aja. Anda tidak perlu seperti itu. Kenapa? Saya tanya, saya kenal dengan syariat. Kalau seandainya ada orang pinjam uang, tapi untuk yang haram boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ini kan sudah satu poin. Bahasanya nggak bahkan investasinya berarti kan benar. Kalau saya menitipkan, saya meletakkan uang sana, kemudian nanti bagi hasilnya, berarti kan dijalankan dalam bisnis yang sesuai dengan syariat. Kalau bank konvensional dia suka-suka. Tanpa merendahkan bank konvensional. Maka harapan kami, hei Anda yang memegang perang di bank konvensional, ketahuilah, di belakang Anda, di hadapan Anda di hadapan Anda. Hei, mungkin dari Menteri Keuangan, dari Presiden dan sebagainya. Itu tinggal Anda buka, klik surga. Syariahkan semuanya. Oh, ya kan beres. Dengan keindahan. Wow, bisa. Bisa kok Anda. Dan tidak akan mengganggu. Nanti ada takyif fikih akan diatur, proses bisnis transaksi semuanya akan diberesi. Ya subhanallah, semoga Allah menjadikan ahli surga semuanya. Ini yang kami sampaikan. Jadi sampaikan, ranking pertama adalah dia meninggalkan langsung Allah. Kita menyerahkan pada Allah kalau kuat. Kalau tidak, beri tempo untuk bisa menata dirinya. Supaya tobatnya tidak memberatkan bagi dia. Jangan sampai menjadi yang ketiga, sama sekali tidak ada niat untuk hijrah. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga semua. Yang sudah hijrah, semoga semakin tawadhu. Yang belum, semoga Allah berikan kesadaran. Dan Allah jaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yang datang melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dan keluarga serta seluruh kaum muslimin muslimat mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Ampun maaf ulun dari Kuala Kapuas, Kalteng mau bertanya. Ulun kan dapat ujian kalau kencing susah berhenti. Jadi kalau mandi atau istinja lama. Jadi banyak buang waktu dan air juga. Itu akibat habis buang air kecil, kandung kemih ulun terisi lagi. Gitu terus sampai kayaknya isi perut atau air agak habis. Pertanyaan ulun, apa boleh ulun menjamak sholat karena keadaan demikian Bu ya? Mohon pencerahannya, terima kasih banyak. Minta ridho, minta halal Bu ya. Mohon doa kesembuhan buat ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah itu mudah. Sholat itu gampang. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat atau kesusahan dalam sholat, itu yang salah gurunya. Nah, tadi pertanyaannya adalah buang air kecil, kemudian sepertinya dalam dirinya ada 2 kemungkinan. Memang dia adalah orang yang sakit fisiknya, sehingga kencingnya tidak bisa segera tuntas. Maka dia sakit. Yang kedua adalah orang kena was-was. Sebelumnya sih beres, cuman perasaan. Nah, tinggal Anda harus jujur yang mana.
Jadi yang bertanya ulun, maka saya jawab, pian harus tahu. Nah, maka lihat pian sebagai orang yang mana. Kalau pian adalah orang yang sakit fisik, maka ada dispensasi besar-besaran. Tapi kalau pian adalah orang yang kena was-was, maka pian harus belajar menyembuhkan was-was juga. Itu penyakit yang harus selesaikan. Adapun di saat pian adalah sakit yang sesungguhnya, ternyata buang air kok nggak beres-beres benar dan memang ada keluar, maka berarti itu termasuk golongan yang keluar terus kayak beser dan sebagainya. Maka Anda bisa menjamak sholat karena sakit Anda. Anda setelah tuntas, jika tuntasnya di awal waktu, maka Anda langsung di awal waktu melakukan sholat duhur sekalian dengan asar. Karena ada di rumah, karena pian di rumah, nggak usah pakai kosor. Jadi 4 rakaat, begitu ya. Nah, kalau ternyata nanti pas di awal waktu itu kok masih keluar terus sampai habis waktu, Anda niat untuk jamak takhir. Maka kalau sampai waktu asar, pian sholat duhur dulu baru asar, selesai. Tapi kalau was-was, ini harus Anda belajar. Kalau was-was, Anda paksain untuk berhenti. Karena kalau was-was nggak ada ujungnya. Biarpun sampai waktu asar pun masih was-was. Kalau was-was nggak ada tuntas. Karena rasa, bukan sesungguhnya. Maka kalau was-was harus Anda selesaikan dengan segera Anda menyumbat, tutup pakai celana, selesai. Kemudian percikan air di dalam celana Anda, celana dalam Anda percikan. Kalau perlu celana dalam dikasih sumbatan sesuatu yang sekiranya menjadikan sebab tertekan. Sehingga merasa mantap, itu nyaman, sehingga tidak akan ada dugaan-dugaan. Dipercikin. Setelah itu Anda melakukan sholat. Nah, kalau memang was-was, kalau was-was itu tidak sesungguhnya. Dan was-was nggak boleh dituruti. Nah, seperti itu. Sepertinya Anda tuh sakit tadi. Kalau Anda sakit, maka cukuplah Anda bisa menjamak. Tapi ingat, menjamak itu kalau jamak takhir, pian harus melintaskan niat di waktu awal. Waktu jam pertama, jam 1 sampai jam 2. Keluar terus. Pian harus niat, ya Allah, saya akan menjamak di waktu asar saja. Sampai asar. Baru nanti di asar Anda melakukan sholat duhur dan asar seperti itu. Ya. Semoga Allah memberikan kesehatan. Dan itu bukan saja urusan sakit. Sakit apapun. Maka Anda kalau merawat orang tua yang sakit, kalau bisa dipermudah deh. Suruh menjamak saja. Jamak karena sakit. Maka Anda boleh kalau Anda di rumah pengen jamak tanpa harus bepergian bisa. Minta sakit dulu. Ya nggak mau ya, semoga sehat. Ya, sehat ya, sakit. Jadi sakit boleh menjamak karena sakit. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Dan selanjutnya Buya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Baik, pengumuman yang pertama adalah hadiri, sebarkan, dukung Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Hari Ahad tanggal 2 Rabiul Awal 1445 atau 17 September 2023 di Al-Bahjah. Hadiri, maka mulai hari ini yang pegawai negeri langsung cutinya untuk Maulid Akbar. Ya, sekarang sudah mendaftar cutinya untuk Maulid Akbar. Hadiri dan ajaklah orang lain, Anda seru orang lain. Anda bawa siapapun yang bisa Anda bawa untuk bisa menghadiri acara besar ini, acara mulia ini. Yang ketiga, ikut serta agar semakin tinggi pangkat Anda. Maka yang ingin berpartisipasi, ikut serta dalam acara Maulid Akbar ini, yang pertama adalah bagi tetangga-tetangga pesantren yang masih berdekatan dengan pondok, yang punya rumah-rumah layak huni untuk jadi penginapan, maka bisa dibuka pintunya murah tamu-tamu dari penjuru Indonesia. Jadi jumlah tamu yang banyak, ribuan tamu, tentunya hotel-hotel yang ada di kota ini tidak akan cukup. Makanya seperti tahun-tahun yang lalu banyak relawan-relawan yang membuka pintunya bagi siapapun yang ingin tinggal di tempat tersebut. Ya, buka pintu untuk mereka. Untuk siapin dispenser, kopi, teh, segala macam. Wah, istimewa itu. Anda menyambut tamunya baginda Nabi SAW. Kemudian juga, karena acara besar di sini, tim acara juga memerlukan beberapa alat-alat. Termasuk karpet, terpal, kipas, segala macam. Untuk kesempurnaan program ini. Silakan Anda ingin berpartisipasi. Kemudian juga, untuk semuanya penyempurnaan kadang berubah. Anda mungkin bisa berpartisipasi dengan rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Maka Anda bisa langsung menyalurkan uang rezeki dan akadnya adalah untuk maulid memang. Tapi setelah lebih dari apa yang Anda berikan, nanti akan digunakan untuk kesempurnaan program pesantren. Pembangunan di belakang. Ada pondok pesantren, nanti kalau ada uang lebih, akan disalurkan kepada
pembangunan gedung forum silaturahmi. Namanya gedung forum. Kalau ini sebelah ini gedung maulid, Anda sadar, Anda ingat? Waktu pandemi 2 tahun kan tidak ada maulid akbar. Jadi uang Anda yang biasa untuk maulid akbar itu untuk bangun 4 tingkat gedung sebelah ini. Dalam 2 tahun. 4 tingkat dengan ada 20 kamar. Kan itu ya. Ini adalah maulid akbar 2 tahun pandemi. Sekarang tidak ada pandemi, mengadakan maulid, bisa bangun gedung forum silaturahmi di belakang. Maka yakin, ayo bismillah karena Allah sisihkan rezeki terbaik Anda. Bismillah. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751 222 1267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Bagi yang ingin masalah pinjam meminjam tempat rumah, barang-barang dan yang lainnya, langsung ke 0896 9048 8799. Ada informasi tentang infak maulid yang ada ingin pakai uang tunai langsung. Dan ingat, mohon maaf, Al-Bahjah tidak mengirim orang keliling cari bantuan. Kalau ada orang keliling untuk bantuan korban maulid Nabi atas nama Al-Bahjah, itu bohong, tidak ada. Jangan kasih. Sebab waktu itu ada maulid Al-Bahjah, keliling orang. Tidak tahu siapa dia itu. Nggak ada. Maka kami sampaikan, tidak ada. Orang membawa kertas keliling, minta bantuan sumbangan untuk maulid akbar. Tidak ada. Kalau ada orang, jangan Anda kasih. Kalau Anda ingin memberi, langsung ini rekeningnya. Jadi jangan percaya. Bahkan bukan saja maulid, atas nama pondok. Kalau ada orang keliling, minta bantuan untuk pondok pesantren atas nama Al-Bahjah, itu bukan. Kita tidak menyuruh begitu, tidak mengizinkan seperti itu. Kalau Anda ingin membantu, cari rekeningnya. Ini rekeningnya untuk maulid ini. Tadi. Nomor PSE 751-222-1267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Ini saja. Mari kita. Ada lagi pengumuman selanjutnya. Pembebasan tanah di Al-Bahjah Majalengka Songbalong. Alhamdulillah ada hamba Allah yang telah mewakafkan kemudian menjual sisa-sisanya dengan jual-jual dakwah. Maka ada tanah berapa hektar tadi? 2 hektar. Kita beli, perlu dana 3 miliar lebih. Akan tapi dalam ini sudah hampir 2 bulan, ini sedikit lambat. Target kami pokoknya Ramadan sudah kebayar semuanya. 2 bulan kalau tidak salah, ini adalah sudah hampir 8 atau 6, 7 pekan ya. 6 pekan. 6 pekan dari 3, miliar yang kita inginkan, dari 6 pekan ini terkumpul hampir 500 juta. Masih kurang kenceng ya. Harus kenceng. Kalau bisa bulan depan tutup sudah selesai, kita ganti program baru lagi. Jadi sudah terbayar 14%. Anda yang sudah bergabung, lanjutkan. Yang belum, jangan ketinggalan. Langsung saja, rezeki Anda niatkan untuk orang tua, guru-guru, dan sebagainya. Niatkan nanti, berikan, nanti akan kami belikan tanah sebagai wakaf. Ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-444-1179, atas nama wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah. Kode Bank 451, atau Bank Muamalat 1390-456-456, atas nama Al-Bahjah wakaf dan bangunan. Kode Bank 147, konfirmasi 0811-2222-2422. Program WikiPay. WikiPay adalah untuk bisa berbuat baik dengan mudah ya. Dengan WikiPay. WikiPay ada di situ aplikasi dan sebagainya. Anda bisa langsung ketik daftar, tulisan daftar, ketik ke SMS ke 0857-2314-7177, simpan dengan nama WikiPay Al-Bahjah. Kemudian setelah itu ada berita lanjutannya. Dan informasinya bisa langsung ke 0811-2233-3297. Mari kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai dari maha kasih. Kau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Kami lemah, berikan kepada kami kekuatan. Kami banyak salah dan dosa, ampuni kami. Kami banyak kekurangan. Berikan kepada kami kemudahan untuk menyempurnakan diri kami. Dalam segalanya ya Allah. Engkau yang maha sempurna. Engkau maha kuat. Engkau maha baik. Kami mohon ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, serta dendam di antara kami. Ya Allah, kami mohon. Jauhkan dari dendam. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Dan siapapun yang pernah tersakiti hatinya oleh perilaku kami atau oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka. Berikan kebaikan ya Allah. Mereka telah tersakiti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah.
dengan anak yang soleh, solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya utang mudahkan kami dalam bayar utang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kepada diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Yang bisa berjuang bersama kami dan kami mohon ya Allah. Jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu pada mereka. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.